Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga keadaan segera membaik supaya kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali serta belajar kembali di sekolah bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini di pelajaran BTQ kita akan belajar tentang salah satu hukum tajwid yang minggu kemarin kalian sudah mencatat dan menulis materinya, yaitu tentang hukum mad iwad. Hari ini Pak Budi akan menjelaskan seperti apa bacaan mad iwad itu, seperti apa contohnya mad iwad itu, dan bagaimana cara membacanya gitu ya. Hari ini Pak Budi akan membahas tentang mad iwad. Namun sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu bersama-sama sebelum belajar BTQ. Yuk ikuti bersama-sama dengan Pak Budi ya. Kita berdoa terlebih dahulu. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh kalian semua. Mari kita mulai pembahasan tentang mad iwad. Baik anak-anak, kemarin materi tentang mad iwad ini sudah ditulis dan dicatat di buku BTQ kalian masing-masing. Silakan bisa sambil dilihat dan diperhatikan, dibaca. Kita akan membahasnya hari ini ya. Kita mulai dari pengertian terlebih dahulu. Jadi mad iwad ini terdiri dari dua kata, yaitu mad dan iwad. Mad ini artinya menurut bahasa adalah panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Aku ulang ya. Jadi mad iwad ini terdiri dari dua kata, yaitu mad dan iwad. Mad artinya panjang, sedangkan iwad artinya pengganti. Adapun menurut istilah, mad iwad artinya adalah bacaan tanwin yang diganti dengan bacaan mad dan dibaca panjang. Nah, ini adalah menurut istilah. Jadi penggantinya itu adalah mad ya. Jadi tanwin itu tidak dibaca, dibacanya menjadi mad, diganti dengan bacaan mad. Nah, itu ya menurut istilah. Nah, selanjutnya apa sih cirinya atau apa sih tandanya adanya mad iwad ini? Nah, cirinya yaitu apabila ada fathatain. Kalian tahu fathatain? Nah, seperti di layar ya ada ya. Yaitu fathatain di akhir kata berhenti karena waqaf. Ulangi, Pak Budi ulangi ya. Jadi, ciri mad iwad itu adalah apabila ada fathatain di akhir kata yang berhenti karena adanya waqaf. Karena berhenti, waqaf itu berhenti ya. Jadi cara membacanya yaitu dibaca dengan cara mad, yaitu dibaca panjang, sehingga tanwinnya itu tidak dibunyikan. Jadi tidak ada bacaan tanwin, berubah dan diganti menjadi bacaan mad. Nah, panjang bacaan mad iwad ini yaitu 2 harokat atau 1 alif ya. Nah, perlu diketahui bahwa mad iwad ini tidak berfungsi atau tidak berlaku kepada huruf tak marbutoh. Nah, tak marbutoh itu adalah tak di akhir tak marbutoh ya. Seperti ini nih bentuknya, ada nanti di layar ya. Nah, itu adalah tak marbutoh. Nah, jika ada tak marbutoh di akhir kata, terus ada harokat fathatainnya, maka itu tidak bisa dibaca mad iwad ya, karena itu pengecualian ya. Jadi kalau ada tak marbutoh, ada tanwin
tapi hurufnya tak marbutoh itu tidak berlaku dan tidak dibaca mad iwad. Nah itu ya, itu pengecualian saja. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari mad iwad ini. Silahkan bisa kalian lihat di layar contoh dari mad iwad. Lihat ya, di sana ada tanda mad di akhirnya. Nah, sebelum tanda waqaf ini ada tanwin. Contoh nih, bihadza masalan. Nah, ini namanya ada tanwin di akhir kata karena waqaf. Ada waqafnya lazim ya, mim ya. Nah, ini disebut mad iwad. Kenapa? Karena ada fathatain di akhir kata, berhenti karena waqaf. Jadi dibacanya harus mad, jadi panjang. Jadi cara membacanya bukan bihaza masalan, bukan, tapi bihaza masala. Nah, jadi gitu. Panjangnya dua harokat. Kita baca lagi contoh yang lain. Asyrata aina, dua harokat. Samanan qalila. Nah, itu ya, seperti itu. Jadi tanwinnya tidak dibaca tanwin, tapi diganti dengan bacaan mad karena di akhir kata tanwinnya biasanya diikuti dengan huruf alif ya, huruf alif biasanya diikuti. Nah, kita ini gampang ya, ini banyak di Al-Quran, biasanya di akhir ayat, biasanya lebih banyak di akhir ayat seperti di surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa gitu ya. Ada banyak lah, pokoknya kalian bisa lihat di Al-Quran, itu banyak contoh-contoh dari mad iwad. Nah, kita lihat contoh dari ada tak marbutoh yang tanwin di akhir. Kita lihat ada di layar ya, silakan. Contohnya fil ardi khalifah. Nah, tidak khalifata, tidak ya, karena ini bukan termasuk mad iwad karena tanwinnya, yang tanwinnya itu hurufnya bukan hurufnya huruf tak marbutoh, sehingga tidak berlaku dibaca mad iwad. Jadi tetap menjadi huruf ha ketika diwaqaf. Contohnya tadi apa? Fil ardi khalifah. Ya, jadi ha ya. Atau yang satu lagi ada ayyamam ma'dudah. Nah, jadi ma'dudah, enggak ma'dudata, enggak, karena itu bukan mad iwad. Ini pengecualian yaitu huruf tak marbutoh. Nah, itu contoh bacaan mad iwad dan cara membacanya. Jadi cara membacanya itu panjang dua harokat. Dan tadi ada pengecualian juga kalau ada hurufnya tak marbutoh maka tidak dianggap atau tidak berfungsi apanya, mad iwad, bukan mad iwad ya. Itu saja untuk hari ini. Semoga kalian bisa mencari nih contohnya di Al-Quran. Oh, mana sih contoh mad iwad itu di Al-Quran, ada nggak sih? Nah, bisa dilihat ya, bisa di akhir ayat, bisa juga di tengah ayat tapi ada tanda waqaf. Nah, itu bisa disebut mad iwad dan dibacanya panjang dua harokat. Tanwinnya diganti dengan bacaan mad ya. Nah, anak-anak, itulah materi untuk hari ini tentang mad iwad. Tadi kita sudah membahas dari mulai pengertian, terus cirinya, terus cara membacanya, contohnya, penerapannya di dalam membaca Al-Qur'annya seperti apa. Semoga kalian bisa mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan tadi ya, dan bisa menerapkannya dalam membaca Al-Qur'an ya. Terima kasih telah menyimak dan memperhatikan pemaparan materi dari Bapak. Sekali lagi, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.